Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Salam budaya saya sampaikan kepada saudara semua dimanapun engkau berada, para pecinta sastra Indonesia. Kembali berjumpa sama saya Suhari Putra Senja di channel yang kita banggakan ini. Bagaimana saudaraku? Tentunya saudaraku dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah saudaraku, sambil saya jalan-jalan di pantai, menghirup udara segar, menikmati pemandangan pagi di Pantai Widuri, mari kita ngobrol-ngobrol sejenak. Mari kita simak bersama bagaimana perkembangan sastra Indonesia, khususnya di kota Pemalang ini. Mari sambil kita nyantai, kita ngobrol, dan akan kami sajikan beberapa hal tentang kesastraan di Pemalang. Sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat syahdu ini. Mudah-mudahan diskusi atau halal bihalal, bedah buku berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2011, saya bersama teman-teman, bersama murid-murid saya di siswi SMK Teks Mako Pemalang, dulu pernah meluncurkan buku namanya buku antologi puisi Pemalangan. Namun itu yang mengadakan dari instansi sekolah, bukan dari Dewan Kesenian. Dari tahun 2011 sampai sekarang saya kok merindukan sekali. Saya sering main di Dewan Kesenian Kota Pekalongan, saya sering main di Dewan Kesenian Kota Tegal, tetapi di Dewan Kesenian Kota Pemalangnya itu kok saya jarang dipanggil, jarang ada acara-acara tentang kasus sastraan seperti itu. Nah ini saya di sini tuh kayak saya senang sekali. Saya serasa masuk di dalam surga. Kayak ada surga saat ini yang saya rasakan. Gak tahu kenapa ini. Ternyata pas ketika saya masuk di grup WA Komite Sastra, ternyata di situ banyak orang-orang hebat. Ada Pak Dr. Trimulyono, beliau seorang dosen. Ada Pak Dokter, tidak hanya dokter tapi ada Pak Dokter juga, sangat luar biasa sekali. Ketika banyak teman-teman yang upload masalah puisi, ternyata beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, saya lihat di grup WA ada yang upload sampul novel, sampul karya buku ya. Ternyata itu karyanya teman-teman yang ada di grup itu. Sangat luar biasa sekali. Nah, ternyata saya selidiki, saya lihat, saya tanya-tanya sama Pak Suhari selaku Ketua Komite Sastra, bahwa ternyata yang menulis itu bukan mahasiswa sastra, bukan orang sastra, tetapi seorang non sastra atau bidan yang kesehariannya berbicara tentang masalah medis. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk beliau. Wah, sangat luar biasa sekali. Dan ternyata ini bukan karya yang pertama atau karya yang satu-satunya ya, tetapi banyak karya, banyak buku-buku yang beliau tulis. Kalau orang menulis puisi sudah banyak, tapi ini novel, prosa, sangat jarang-jarang. Apalagi yang penulisnya itu bukan seorang sastrawan. Yang saya herankan seperti itu. Kembali lagi saya melihat seorang tokoh budayawan, sastrawan, Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo itu bukan akademisi seniman, bukan akademisi sastra, bukan akademisi tari, tapi beliau ternyata ketika kuliah jurusannya matematika. Tapi beliau menciptakan novel, cerpen, puisi, lukisan, tarian, film, sutradara. Wah, beliau sangat luar biasa sekali. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa seni atau sastra itu dilahirkan, bukan dicetak. Seperti itu. Dan mumpung saya ingat, sebelum diskusi dimulai,
Ngapunten ini Pak Rashid, beliau ini selaku pengawas atau penasehat Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa sebetulnya di Dewan Kesenian itu ada 3 komite yang hampir mirip. Yang pertama adalah komite sastra, yang kedua komite sinematografi, yang ketiga komite teater. Ketika berbicara masalah karya atau cerita, itu tiga komite itu membicarakan tentang masalah cerita. Film yang berbicara tentang cerita, teater yang berbicara tentang cerita, sastra juga berbicara tentang masalah cerita. Hanya saja cara menikmatinya berbeda. Kalau sastra lebih banyak menikmatinya dibaca, seperti cerpen, novel. Tetapi kalau film, cara menikmatinya dilihat menggunakan media komputerisasi, pakai proyektor, pakai TV. Terus ada lagi yang namanya seni teater. Cara menikmatinya menggunakan secara langsung ya, pementasan atau di panggung seperti itu. Jadi tadi saya melanjutkan perbincangan Pak Ros sama Pak Rashid mengenai kalau seandainya nanti sebetulnya dulu ada komite sastra mau mengadakan lomba film tingkat sekolah, ternyata di komite film juga mengadakan lomba film juga, ada sebuah kesamaan ya. Tapi memang sebetulnya sama 3 komite itu, tapi hanya cara menikmatinya saja yang berbeda. Nah ternyata DKD komite sastra ini banyak orang-orang hebat, luar biasa sekali. Oke, langsung saja. Ini di sini ada, di samping saya ada penulisnya langsung yang menciptakan, yang membuat karya pelakor nomor 1. Ini dari segi judul sangat menarik sekali. Pokoknya nanti dikupas tuntas dengan pemateri narasumber yang hebat-hebat ya. Puisi atau prosa. Nah, pas sekali, pas banget karena hari ini kita membedah prosa, yaitu novel. Nah, pokoknya lebih lanjut bagaimana yang rencananya akan dibahas seakar-akarnya, sedalam-dalamnya. Langsung saja, monggo Pak Dr. Timuleno, disilahkan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Lukman Faris, MPD sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya memulai karya Mbak Nik Tasa Pait. Ada menjadi kesulitan mengejanya. Sebuah novel yang judulnya Pelakor Nomor 1. Tadi saya tanyakan kepada penulisnya bahwa ini termasuk novel ya. Saya tanyakan karena dalam buku ini tidak tercantum ya, tidak tertuliskan apakah ini novel, apakah ini roman, apakah ini kumpulan cerita pendek, tidak tercantum ya. Padahal Atiu mengatakan bahwa sebuah karya sastra, apakah itu puisi, apakah itu novel, apakah itu roman, itu terpulang kepada penulisnya. Jadi hal itu bisa dilihat pada bukunya, sampulnya. Kalau di situ dituliskan sebuah novel, berarti itu novel. Kalau itu dikatakan sebuah roman, ya berarti roman, karena ada yang membedakan antara novel dengan roman. Nah, ini masalah apa namanya, jenisnya, genrenya ya. Saya akhirnya berpikir ke belakang ya, bahkan saya membawa skripsi saya ini yang ditulis pada tahun 91 yang judulnya Unsur-unsur Kejawaan dalam Novel Perampok karya Mayang Sutrisno. Jadi memang penelitian saya waktu S1 tentang novel. Apa namanya? Pelakor ya. Pelakor, bahkan di sini dikatakan pelakor nomor 1. Ya, berarti pelakor yang ya banditnya pelakor mungkin ya. Nah, ini yang namanya perubahan nasib. Dari tokoh yang baik menjadi tokoh yang tidak baik, atau sebaliknya. Pada awalnya dia adalah tokoh yang tidak baik, kemudian menjadi tokoh yang baik. Ini merupakan salah satu yang harus ada pada cerita yang namanya
novel. Jadi dilihat dari itu, ini memang sebuah novel. Kemudian ingin saya lanjutkan khusus pada tokohnya. Ini menggunakan pendekatan semiotik. Ya, mengapa tokohnya bernama siapa? Ya, Melati Suci Kirani. Ya, tadi saya tanyakan, Kirani itu artinya apa? Ya, tokoh itu bukan sesuatu yang kebetulan, terutama tokoh utama. Jadi tokoh utama itu adalah salah seorang tokoh yang sebenarnya berkaitan dengan tema. Karena dengan tokoh itu harapannya cerita itu bisa terbongkar atau dibongkar. Nah, jadi apa yang ingin diceritakan pada novel ini, kuncinya adalah pada tokohnya. Maka itu seorang penulis mestinya dalam memilih tokoh utama bukan satu hal yang kebetulan. Ya, kecuali ya penulisnya ya penulis yang kurang baik, jadi tidak tahu. Karena setiap tokoh itu pasti ada maksudnya, paling tidak berkaitan dengan tema atau sesuatu yang ingin diceritakan. Tokohnya di sini adalah Melati Suci Kirani. Ya, Pak Lukman, saya dibantu Pak Lukman. Kirani itu artinya apa? Ya, Praja Muda Karana, kelihatannya di situ. Ini Jawa kuna kelihatannya ya. Kawi, bahasa Kawi. Nah, Melati itu artinya kembang, kembang itu artinya kagem perlambang. Kembang, melati itu kembang kan, bunga kembang. Kembang itu dalam bahasa Jawa, dan ini namanya nama Jawa. Artinya bahwa kembang itu kagem perlambang, untuk lambang. Jadi tokoh utama ini memang dipasang sebagai perlambang. Nanti penulisnya akan mengatakan iya atau tidak. Apa yang diceritakan dalam novel ini adalah lambang atau simbol. Ini adalah semiotika. Sudah ketemu Pak. Apa artinya? Kirani dalam bahasa Jawa itu ya, sinar cantik yang moleh. Sinar cantik yang moleh. Ya. Berarti tokoh ini nanti melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan tadi kecantikannya di situ. Ya, jadi melati itu artinya adalah melati itu adalah kembang. Ya, kembang itu berarti kagem perlambang. Berarti tokoh Melati Suci Kirani adalah tokoh yang dalam novel ini ditempatkan sebagai perlambang. Saya tidak tahu lambang apa, karena untuk bisa menemukan lambang apa, kita harus membaca novel ini secara keseluruhan. Tanpa itu tidak bisa. Melati itu berasal dari kata lati. Lati itu artinya mulut. Lati itu lidah. Lati itu mulut. Lati itu berarti apa? Bibir. Ya. Berarti si Melati Suci Kirani itu memanfaatkan ya, atau dari orang yang baik menjadi tidak baik berkaitan dengan melatinya itu. Ya, berkaitan dengan apa mulutnya itu, berkaitan dengan bibirnya itu, berkaitan dengan lisannya itu. Ya, memang lisan itu kita harus bisa pintar-pintar menjaga lisan. Ya, lisan bisa menyebabkan orang menjadi baik. Ya, lisan juga akan bisa menyebabkan orang tergelincir menjadi tidak baik. Karena itu sekarang pada masa pandemi, ya kan, pada masa pandemi, ya satu yang harus diperhatikan adalah kita harus memakai masker. Ya, berarti kita harus menutup. Artinya kita harus menutup mulut. Artinya kita harus menjaga mulut memang. Ya. Yang kemudian kalau kita sama-sama pergi ke Gua Jajar di sana itu Jati Jajar ya, di sana ada yang namanya Sendang Melati. Sendang itu artinya seneng tandang, suka bekerja. Melati itu artinya menjaga mulut. Siapapun orangnya yang ingin disenangi orang, ingin didukung orang, ingin nasibnya menjadi baik, kuncinya adalah menjaga mulutnya, menjaga lisannya. Tetapi manakala dia tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan sebaliknya, akan menjadi tergelincir seperti tadi. Tokoh Melati Suci Kirani yang awalnya adalah seorang tokoh yang baik,
kemudian menjadi tokoh yang tidak baik. Kemudian suci itu artinya ya suci ya, artinya baik ya, artinya bersih ya, bersih bukan dalam arti lawannya kotor ya, tetapi hatinya bersih. Jadi ini sedang menceritakan seorang tokoh yang apa namanya, dia berbuat perbuatannya kurang baik, tapi sebetulnya ada sesuatu yang diinginkan, keinginannya itu, kemauannya itu adalah kemauan yang suci ya. Alam artinya apa? Artinya apa yang ada dan mungkin ada itu ditransfer ke dalam dunia imajinasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi sekali lagi, apa yang ada, dan saya yakin bahwa kenapa kemudian penulis menulis judul pelakor, saya yakin itu ada ya, dan itu bagian dari fenomena kehidupan. Bahkan sebuah karya itu aktualitas itu memang harus betul-betul tidak dinomorsatukan, tapi paling tidak aktualitas fenomena itu menjadi hal yang penting untuk penulisnya. Itu yang pertama. Nah, sebagai sebuah kejiwaan, sebagai sebuah karya dari tinjauan psikologi, karena yang namanya kehidupan itu tidak pernah lepas dari hal-hal yang bersifat psikis. Nah, bahkan di situ ada gejala kejiwaan seseorang. Kejiwaan seseorang di sini bisa diubah menjadi kejiwaan para tokoh. Itu. Karena jelas sekali, jujur saya belum membaca, tapi ketika kemudian melihat membaca sinopsisnya, di situ ada dendam, ada kegelisahan, ada kekecewaan. Ya, itu adalah kunci psikis. Karena apa, yang namanya dendam, yang namanya kecewa, itu adalah bagian dari kejiwaan kita. Dan penulis itu memang lihai banget dalam mengungkap psikis ya, kejiwaan seseorang. Yang pertama, keberaniannya mengangkat tentang AIDS. Itu. Saya tidak tahu apakah ini data yang diperoleh adalah data empirik atau data pribadi, karena menurut Renville itu ada 4 ya fenomena yang berkaitan dengan empirik. Yang pertama, apakah itu hasil kreativitas, apakah itu hasil pribadi, apakah kemudian hasil dari pengalaman, atau hasil dari sumber-sumber yang lain. Dan saya percaya di dalam sebuah karya, sekalipun sifatnya imajiner, fakta itu ada. Seorang penulis itu tidak pernah akan berani menulis AIDS kalau tidak menguasai tentang AIDS, dan faktanya ada itu. Dan lebih jauh, bahwa kegelisahan yang atau kekecewaan yang dialami oleh si Suci itu manakala beliau harus ditinggalkan oleh pacarnya. Kekecewaan tentang prestasi yang diimpikan atau cita-cita yang diinginkan menjadi dokter tidak kesampaian, dan masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan. Sebagaimana Sigmund Freud juga dalam psikoanalisanya jelas mengatakan bahwa, tapi saya tidak tahu apakah kemudian penulis itu sadar atau tidak ketika kemudian menulis seperti itu, karena menurut Sigmund Freud itu
ketika seseorang menulis itu berada di antara sadar dan tidak sadar. Biasanya kalau sudah pegang pulpen ya sudah, atau misalnya ngetik ya sudah jalan sendiri gitu loh. Ini juga faktor psikis, faktor kejiwaan. Tetapi lebih tragis lagi secara kejiwaan dari sang tokoh utamanya yaitu Suci itu berani mengambil keputusan. Itu adalah sebuah perang batin yang luar biasa yang harus diambil oleh sang Suci. Itulah sedikit. Mudah-mudahan nanti dari pihak penulis akan lebih dalam lagi, dan mungkin suatu ketika akan dibedah lagi, tetapi ya itu tadi minimal 1 bulan atau 2 bulan biar membaca bukunya, sehingga memang betul-betul seperti saya tidak bisa mengutip ya, mengambil kutipan yang berkaitan dengan dendam, yang berkaitan dengan kegelisahan, kekecewaan. Kalau kajian sebuah sastra itu kan memang harus ada kutipannya, tetapi saya yakin 150% ada kalimat itu tentang kekecewaan, tentang kegelisahan, tentang dendam dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dalam melihat novel dari sisi psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudaraku, baru saja kita dengarkan bersama beberapa petikan pendapat dari para ahli kesastraan yang berada di Kota Pemalang. Untuk itu, mari kita tetap berkarya. Bagaimanapun juga kesastraan Indonesia yang menjaga adalah kita semua, para pecinta sastra, baik itu puisi, novel, cerpen, geguritan, dan banyak lagi kesastraan yang harus kita nantinya wariskan kepada generasi muda. Akhirnya dari saya, Suhari Putra Senja, salam sastra, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.